warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Fitria Amalia Putri. Oke, di sini kita akan belajar bersama mengenai sejarah teori asam basa. Oke, tak perlu berlama-lama, kita langsung saja ke materi. Nah, dalam topik ini kita akan nantinya mempelajari sejarah asam basa pada masa kuno, pada masa abad ke-13, masa pertengahan, masa abad ke-18, hingga pada masa Bronsted Lowry Arrhenius dengan yang modern yaitu pada masa Lewis. Namun sebelum itu, sini disajikan gambar benda-benda yang tentunya tak asing lagi bagi kita karena kita sangat mudah menjumpai benda-benda ini di sekitar kita. Oke, benda yang di sebelah kiri, di sini ada cuka apel, kemudian ada buah lemon, kemudian ada buah anggur, kemudian di sini ada sabun mandi, ada pasta gigi, dan juga ada sabun pembersih lantai. Nah, di sini pertanyaan saya, manakah yang dari benda-benda ini termasuk benda yang bersifat asam? Dan manakah di benda-benda ini yang bersifat basa? Yang mana teman-teman? Ya, betul sekali. Benda-benda yang ada di sebelah kiri ini adalah benda yang bersifat asam. Karena memiliki rasa yang asam dan juga memiliki pH di bawah 7. Nah, ini bisa kita lihat ketika kita mencicipi buah lemon. Sedikit saja kita jilat di lidah kita, maka rasa yang akan muncul pertama kali adalah rasa masam. Tuh. Kemudian benda-benda yang ada di sebelah kanan kita ini termasuk benda-benda yang bersifat basa. Karena benda-benda ini memiliki sifat licin bila dipegang, kemudian rasanya pahit, tapi tentu saja kita tidak mencobanya. Tetapi benda-benda basah memiliki rasa pahit serta pH yang lebih dari 7. Nah, itulah tadi pembagian benda-benda baik asam maupun basa. Oke, selanjutnya kita akan melihat sejarah asam basa pada masa kuno. Dalam upaya untuk mengungkapkan rahasia alam, para ilmuwan terdahulu akan mencicipi sesuatu dan kemudian mengkategorikannya dalam hal rasa. Teksturnya seperti apa dan bagaimana aroma atau baunya. Jika dari segi rasa yaitu entah itu sebagai asam, pahit, manis, dan lain-lain. Kemudian hal-hal yang terasa asam akan memunculkan kata asam yang berasal dari kata Yunani oxein yang bermutasi menjadi kata kerja Latin acere yang berarti membuat asam. Kemudian pada tahun 700-an, seorang ahli kimia Arab, Jabir ibnu Hayyan, mempersiapkan asam nitrat dengan memanaskan kalium nitrat atau KNO3 dan melarutkan gas yang dihasilkan dalam air. Kemudian, untuk hal-hal yang terasa pahit akan memunculkan kata bahasa yang berasal dari bahasa Arab yang berarti panggang dalam wajan atau abu tanaman. Basa istilah awalnya berarti memanggang karena zat basa pertama diperoleh dengan memanggang abu kemudian mengolahnya dengan air dan kapur atau CaOH2 ini menghasilkan NaOH dan KOH, yakni dua basa yang paling klasik yang digunakan untuk membuat sabun. Kemudian pada abad ke-13, ahli kimia membuat aqua regia yang dikenal dapat melarutkan asam. Aqua regia dibuat dengan melarutkan asam nitrat dan asam klorida yang merupakan satu-satunya zat yang diketahui dapat melarutkan emas. Selanjutnya, pada abad pertengahan, ahli kimia
menemukan sifat-sifat asam dengan mereaksikannya dengan berbagai zat satu sama lain. Mereka menemukan bahwa asam dan basa berlawanan satu sama lain, dan bahwa kekuatan asam dari asam berkurang ketika alkali ditambahkan. Dan pada abad pertengahan pula, Robert Boyle menemukan bahwa beberapa ekstrak tumbuhan berubah warna dengan adanya asam atau alkali. Hal ini kemudian memunculkan penggunaan dari indikator. Nah, inilah contoh beberapa indikator alam di sekitar kita. Indikator alam adalah bahan alam yang dapat mengalami perubahan warna dalam larutan asam atau basa. Contohnya di sini ada kulit manggis, ada bunga sepatu, ada bunga mawar, kemudian di sini ada kunyit, ada kubis ungu, dan ada bunga pacar air. Nah, indikator alam ini dan ternyata warna-warna tanaman ini, warna-warna ekstrak tanaman mengalami perubahan warna pada kondisi pH yang berbeda-beda. Oleh karena itu, bahan-bahan alam ini bisa kita gunakan untuk indikator alami asam maupun basa. Kemudian kita lanjutkan. Pada abad ke-18, Anthony Laurent Lavoisier pada tahun 1743 sampai 1796 biasa melakukan pertunjukan kimia untuk bangsawan kaya di Paris. Pada tahun 1776, ia menemukan gagasan bahwa senyawa unsur atau esensi tertentu dalam asam akan bertanggung jawab atas keasamannya. Karena itulah ia menyebut zat oksigen. Dia mengira itu adalah oksigen karena membakar zat seperti batu bara, fosfor, dan belerang menghasilkan oksida yang bersifat asam ketika dilarutkan dalam air. Kemudian pada abad yang sama pula, Davy dan Priestley menyatakan tidak hanya oksigen yang bertanggung jawab atas keasaman. Ilmuwan Inggris Humphrey Davy ini yang antara lain menemukan kegunaan dari nitrous oxide atau gas tertawa dengan eksperimennya sendiri. Melanjutkan penyelidikan ini, kemudian pada tahun 1810, ia menemukan bahwa tidak hanya oksigen yang bertanggung jawab atas keasaman, karena banyak senyawa asam lainnya yang tidak mengandung oksigen. Misalnya saja adalah HCl atau asam klorida. Davy juga mengusulkan bahwa hidrogen memberikan asam. Kemudian pada abad yang sama, yakni pada abad ke-18, ini ada pula sejarah teori asam basa menurut Liebig. Pada tahun 1840-an, Justus Freiherr von Liebig di Jerman dan pendiri agrokimia memperkuat teori Davy dengan menyarankan bahwa asam mengandung atom hidrogen yang dapat digantikan oleh logam untuk membentuk garam. Nah, kemudian di sini kita berada pada teori asam basa menurut August Arrhenius atau biasa kita sebut teori Arrhenius. Menurut Arrhenius, definisi asam dan basa berjalan seperti ini. Asam adalah zat yang menghasilkan kation hidrogen atau H+ ke larutan air, dan basa adalah zat yang menghasilkan anion hidroksin atau OH- ke larutan air. Asam dan basa bereaksi dalam reaksi netralisasi dan bentuk air, atau H+ bereaksi dengan OH- membentuk H2O. Contoh dari asam Arrhenius di sini ada reaksi HCl menjadi H+
plus Cl-. Contoh dari reaksi basa Arrhenius adalah pada NaOH, yakni menjadi Na plus OH-. Selanjutnya, untuk sejarah dari asam basa menurut Bronsted dan Lowry, atau kita mengenalnya dengan teori Bronsted-Lowry. Teori ini terinspirasi oleh karya Arrhenius, yakni seorang rekan bernama Johannes Nicholas Bronsted, dan secara independen seorang Inggris bernama Thomas Martin Lowry memperluas teori asam basanya pada tahun 1923. Mereka menyadari bahwa model Arrhenius tidak memperhitungkan senyawa kovalen yang berperilaku sebagai asam dan basa. Terdapat senyawa yang bertindak sebagai asam dan basa, dan ada yang bertindak sebagai asam konjugat dan basa konjugasi. Contoh dari teori asam basa Bronsted-Lowry ini adalah bisa kita lihat dari reaksi H2SO4 ditambahkan dengan H2O, maka akan menjadi HSO4- plus H3O+. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa H2SO4 berubah menjadi HSO4-. Jika kita lihat lagi, di sebelah kiri terdapat dua atom hidrogen, maksud saya. Tapi di sebelah kanan, atom hidrogen menjadi hanya satu, yakni menjadi HSO4-. Hal ini berarti H2SO4 kehilangan atau melepaskan elektronnya. Maka, dia disebut sebagai asam. Sementara jika kita lihat H2O, di sini produknya menjadi H3O+. Dan kita bisa melihatnya bahwa di sini atom H bertambah satu menjadi H3O+. Maka di sini H2O adalah sebagai basa. Mengapa demikian? Karena ia menerima elektron. Dan bisa kita beri kesimpulan bahwa H2SO4 di sini adalah sebagai asam, kemudian HSO4- menjadi basa konjugasi, H2O menjadi basa, dan H3O menjadi asam konjugasi. Dan kemudian sejarah yang terakhir yakni sejarah Gilbert Newton Lewis yang merupakan teori asam basa modern. Untuk waktu yang lama, sistem rujukan adalah air, zat yang memberikan proton atau protonasi ke air adalah asam. Sedangkan zat dalam air yang menerima proton adalah basa. Gebrakan besar Lewis yaitu menyampaikan tentang donor pasangan elektron. Dalam model Lewis, asam adalah zat yang memiliki fluid elektron valensi yang tidak lengkap sehingga dapat menerima pasangan elektron bebas atau biasa kita sebut sebagai PeB. Dan basa adalah zat yang memiliki pH yang dapat didonorkan atau yang mendonorkan pasangan elektron bebasnya. Pada teori Lewis yang bisa kita ambil kesimpulan atau disederhanakan adalah asam adalah penerima atau aseptor PeB, sementara basa adalah donor PeB. Itulah teman-teman materi yang sudah kita bahas dan sudah kita pelajari bersama, yaitu tentang sejarah teori asam basa. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita semua. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.